Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok dari Senram. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlan. Nama saya Septian Rizky Hadirau. Nama saya Ramdhani Oktavian Disastra. Nama saya Erif Agil. Nama saya Muhammad Anggara Putra Pratama. Nah, pada judul kali ini yang kita bawakan adalah perancangan desain label produk kemasan gula cair sorghum yang ada di Senfarm. Oke, lanjut ya. Oke, pada pendahuluannya kayak gini, yaitu profil perusahaan, yaitu Sorghum Center Indonesia yang ada di Senfarm. Senfarm atau Skemala Integrated Farm adalah pusat pengembangan sorghum di Bandung. Berdiri di lahan 4 hektar, perusahaan ini mengusung konsep pertanian terpadu, integrated farming dan zero waste. Untuk produk unggulan yaitu mengolah sorghum menjadi gula cair, tepung, beras, pakan ternak, pupuk organik, dan juga briket. Gula cair sorghum yaitu produk utama dengan indeks glikemik rendah yaitu 21,88, rendah kalori dan aman untuk penderita diabetes. Selanjutnya ada permasalahan dan urgensi kemasan. Tantangan dari sebuah desain label, di mana produk gula cair Senfarm ini belum terbentuknya desain label yang memenuhi standar nasional Indonesia dan regulasi BPOM. Label saat ini tidak menarik minat konsumen dan gagal merepresentasikan dari identitas produk lokal. Nah, kekurangan label saat ini yang pertama tidak mencakup informasi produk, merek dan regulasi BPOM. Yang kedua, itu daya saing rendah di pasaran, dan yang ketiga, resiko kesalahan konsumsi bagi penderita diabetes. Nah, keuntungan label yang baik diantaranya itu yang pertama, itu konsumen memahami fungsi gula sorghum sebagai pemanis sehat. Yang kedua, memenuhi regulasi SNI atau BPOM, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan daya saing, dan citra profesional produk. Untuk yang ketiga. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya yang dimana adanya rumusan masalah dan juga tujuan perancangan. Yang dimana untuk rumusan masalahnya itu sendiri dengan menentukan prioritas atribut kemasan berdasarkan kebutuhan konsumen atau voice of customer. Lalu menerjemahkan kebutuhan konsumen ke spesifikasi teknis desain kemasan menggunakan QFD. Lalu mengidentifikasi spesifikasi teknis, prioritas dari analisis Host of Quality atau HOQ. Lalu merancang label yang dimana mengkomunikasikan fungsi gula cair sebagai pemanis rendah kalori yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, untuk tujuan perancangannya itu mengidentifikasi dan juga memprioritaskan atribut kemasan. Lalu dapat menerjemahkan kebutuhan konsumen ke spesifikasi teknis. Lalu menghasilkan rekomendasi spesifikasi teknis yang prioritas. Lalu merancang label yang mengkomunikasikan fungsi sebagai pemanis sehat. Selanjutnya yaitu ada metode dan batasan perancangan. Penelitian ini menggunakan metode perancangan dan pengembangan produk PPP, berpusat pada pengguna dengan kerangka kerja Quality Function Deployment atau QFD. QFD ini dipilih karena kemampuannya menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi spesifikasi teknis yang terukur. Yang pertama yaitu QFD menerjemahkan voice of customer ke spesifikasi teknis desain label. Untuk evaluasinya itu membuat 3 desain alternatif lalu dipilih yang terbaik menggunakan pairwise comparison. Selanjutnya batasan perancangan. Di sini batasan perancangan berfokus pada desain label kemasan gula cair sorghum. Yang kedua, output berupa rekomendasi spesifikasi teknis dan mock-up desain label. Yang ketiga, tidak mencakup perancangan proses produksi atau kelayakan investasi finansial. Dan yang terakhir, pengumpulan data POC dibatasi pada 100 responden di Bandung. Selanjutnya ini yang bab kedua, ini landasan teori, yaitu peran kemasan dan juga desain produk pangan. Menurut Keller, kemasan bukan hanya pelindung fisik tetapi juga alat pemasaran yang membedakan produk dan menyampaikan informasi penting. Untuk gula cair sorghum, kemasan harus menekan
fungsi sebagai pemani sehat rendah glycemic index. Fungsi kemasannya itu melindungi produk, menarik perhatian, dan menyampaikan informasi penting. Selanjutnya, desain kemasan, kombinasi fungsional dan estetika untuk mencerminkan identitas produk dan menarik konsumen. Selanjutnya itu ada informasi penting pada label kemasan yang sudah tertulis pada peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, yang mana nama produk, keunggulan produk yaitu indeks glikemik rendah, serta daftar bahan, berat bersih atau volume, nama dan alamat produsen. Selanjutnya atributnya itu yaitu tanggal kadaluarsa, kode produksi, peringatan atau instruksi, dan juga logo halal. Untuk selanjutnya itu jenis botol dan bahan label. Nah, pada botol gula cair sorghum, Senfarm menggunakan botol P 250 ml karena ringan, transparan, tahan benturan, aman untuk makanan, dan ekonomis. Keunggulan PET ini yaitu tahan cairan, tidak mudah pecah, juga dapat didaur ulang. Kekurangan yang dimiliki pada kemasan PET botol PET ini adalah kurang tahan panas ekstrim, kurang ramah lingkungan jika tidak didaur ulang. Rekomendasi jenis bahan label yang akan digunakan. Nah, pada bahan label yang akan digunakan ini harus tahan kelembapan dan juga suhu. Kertas laminasi tahan air yang direkomendasikan karena keseimbangan biaya dan ketahanan. Untuk kertas biasa itu murah, mudah dicetak tapi tidak tahan air. Kertas laminasi awet, mudah dicetak, tahan kelembapan, biaya terjangkau yang ini nantinya akan direkomendasikan. Untuk plastik transparan sangat tahan air, profesional, akan tetapi harga yang kurang ekonomis. Nah, kemudian kita pada bab 2, justifikasi metode QFD. Kenapa kita menggunakan QFD? Dipilih karena kemampuannya menerjemahkan kebutuhan pelanggan atau voice of customer menjadi spesifikasi teknis desain label yang terukur dan berbasis pada data. Ini memastikan desain label tidak hanya estetik, tapi juga kelihatan profesional. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fokus pelanggan yang perlu kita perhatikan dari metode QFD ini. Fokus pelanggan memenuhi harapan pelanggan dan melampaui untuk keunggulan kompetitifnya. Nah, yang kedua itu berbasis data, menggunakan data kuantitatif dari kuesioner untuk memprioritaskan atribut label. Nah, kemudian spesifikasi teknis, menerjemahkan produk seperti rendah glycemic index ke desain label fungsional. Perbandingan dengan metode lain, QFD lebih efektif dibandingkan Kano model ataupun AHP karena secara langsung memetakan kebutuhan spesifikasi teknis melalui Matrix House of Quality atau HOQ. Selanjutnya adanya metodologi perancangan yang dimana pada metodologi perancangan ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan juga spesifikasi teknisnya. Nah, untuk metodologi ini berfokus pada identifikasi kebutuhan dari konsumen yang akan sadar kesehatan dan juga diambil dari wilayah Bandung. Nah, untuk penerjemahan ini spesifikasi teknisnya melalui QFD sebagai metode utama. Nah, untuk yang pertama adanya analisis voice of customer atau VOC, yang dimana untuk mengumpulkan data kuesioner dengan skala Likert dan juga mengelompokkan ide menggunakan KJ method. Lalu kedua pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga kuesioner online atau Google Form kepada beberapa responden yang ada di Bandung. Nah, yang ketiga adanya spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem ini untuk menetapkan karakteristik teknis label yang dimana informasi wajib standar nasional Indonesia atau BPOM, ukuran font, bahan tahan air, klaim kesehatan, dan juga elemen visualnya. Nah, yang keempat adanya penerapan QFD yang dimana untuk menghubungkan keinginan konsumen dengan spesifikasi teknis HOWS melalui HOQ. Oke, selanjutnya kita pada bab 4 yaitu perancangan dan pengujian. Nah, langkah teknis QFD dan priority score
dari hasil kita dapatkan dari hasil 32 responden. Nilai importance customer dihitung, kemudian karakteristik teknis dievaluasi dalam House of Quality (HOQ) untuk mendapatkan priority score. Dan kita dapatkan 6% priority score technical requirement 1, yaitu contoh perhitungan sebagai contoh perhitungan teknisnya pada technical requirement 1. Nah, dari total keseluruhan prioritas 1898,75 hasil akumulasi kontribusi seluruh kriteria dan teknis. Enggak, kesimpulan? Oke, selanjutnya itu kesimpulan teknis dan validasi. Urutan prioritas keputusan ditentukan berdasarkan nilai prioritas dari HOQ. Karakteristik teknis dengan nilai-nilai tertinggi menjadi fokus utama perancangan. Validasi memastikan keselarasan dengan kebutuhan konsumen dan spesifikasi teknis. Dan pemilihan rancangan terbaiknya itu melalui evaluasi alternatif desain label menggunakan metode pairwise compression. Alternatif 1 terpilih sebagai desain label terbaik. Ini menunjukkan kinerja unggul pada kriteria informasi dan legalitas, serta keseimbangan terbaik antara kepatuhan regulasi, fungsi informasi, dan daya tarik visual. Dan mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.